Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifah, NIM 2102222180. Saya akan menjelaskan 5 materi, yaitu yang pertama ibadah, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat haji, yang kelima ibadah amalia. Yang pertama ibadah. Pengertian ibadah. Ibadat atau ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab ibadah dalam terminologi bahasa Indonesia sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata ini memiliki arti perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Jenis-jenis ibadah dalam Islam. Ibadah qalbiyah maksudnya adalah setiap ibadah dilakukan oleh aktivitas hati. Yang kedua ibadah qalbiyah, ibadah ini dilakukan oleh aktivitas lisan. Yang ketiga ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah adalah ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh. Yang keempat ibadah amaliyah. Tujuan beribadah. Ibadah dilakukan untuk menciptakan hubungan harmonis antara makhluk dan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah menciptakan, memelihara, mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi serta mengizinkan manusia untuk mengambil manfaat yang disediakan oleh alam. Ibadah dilakukan untuk mengukur sejauh mana kepatuhan para makhluk ciptaan Allah dalam melaksanakan perintahnya. Dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21, Allah memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk selalu beribadah dan menyembahnya hanya kepadanya. Manfaat ibadah. Ibadah memberikan rasa aman, damai, dan tenang karena Allah dapat mengurus setiap urusan pada hambanya. Ibadah dilakukan untuk menghilangkan rasa takabur karena hanya Allah yang maha besar dan memiliki segala kesempurnaan. Contohnya salat, puasa, zakat, ibadah, dan ibadah haji. Yang kedua salat. Definisi salat secara istilah. Salat adalah rangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Syarat dan rukun salat. 1. Menetapkan niat untuk setiap salat wajib. 2. Takbiratul ihram. 3. Qiyam, berdiri tegak jika seseorang memiliki kemampuan untuk melakukannya. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Rukuk. 6. I'tidal atau bangkit dari rukuk. 7. Sujud. 8. Duduk di antara dua sujud. Yang membatalkan salat. 1. Aurat yang terbuka saat seseorang muslim melakukan salat, tiba-tiba auratnya terbuka secara sengaja, maka ketentuannya ialah batal dalam salatnya. 2. Niat salat berubah. 3. Meninggalkan rukun salat dengan sengaja. 4. Membelakangi kiblat. Hukum melaksanakan salat dan dampak ketika meninggalkannya. Salat itu merupakan kewajiban. Jadi orang yang meninggalkan dan melalaikan sudah pasti mendapatkan dosa, sebab meninggalkan dan melalaikan kewajiban. Meninggalkan salat itu disebut merobohkan Islam. Dalil-dalil salat dalam Al-Quran artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Tata cara wudu. 1. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. 2. Niat. 3. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. 4. Berkumur sambil menghisap air ke dalam hidung dengan telapak tangan sebelah, menyempurnakannya 3 kali dan menyempurnakan dalam menghisap dan berkumur selama tidak dalam keadaan berpuasa.
Yang kelima, membasuh muka 3 kali dengan menggosok-gosoknya, mengusap kedua sudut mata dan melebihkan dalam membasuhnya, menyela-nyelai. Keenam, membasuh kedua tangan sampai kedua sikut 3 kali dengan mendahulukan tangan kanan menggosok-gosoknya dan menyela-nyelai jari tangan serta melebihkannya. Ketujuh, mengusap kepala 1 kali dengan cara menjalankan kedua telapak tangan dimulai dari ujung kepala hingga tengkuk dan mengembalikannya pada posisi semula serta mengusap kedua telinga bagian dalam dengan telunjuk dan telinga bagian dalam dengan ibu jari. Kedelapan, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki sebanyak 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan, menggosok-gosoknya dan menyela-nyelai jari serta melebihkan dalam membasuhnya. Kesembilan, membaca doa setelah wudu. Tata cara tayamum: 1. Siapkan tanah atau debu. 2. Disunahkan menghadap kiblat. 3. Letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. 4. Baca basmalah dan niat tayamum. 5. Usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah, cukup dengan 1 kali menyentuh debu. Tata cara mandi wajib: 1. Mencuci kedua tangan dengan menggunakan air mutlak. 2. Mencuci bagian fajri dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu mencuci kembali tangan kiri tersebut menggunakan sabun mandi. 3. Melakukan wudu sebagaimana wudu pada umumnya. 4. Menyiramkan air mutlak ke bagian kepala serta merata seluruhnya. Kelima, menyiramkan air ke seluruh bagian badan sampai rata semuanya, yang dimulai dari tubuh bagian kanan kemudian tubuh bagian kiri. Yang ketiga, puasa. Hukum puasa dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan bahwa perintah atau hukum untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan berpuasa ini utamanya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan mengapa umat Islam harus puasa di bulan Ramadan ini merujuk sejumlah dalil, baik dari Al-Quran, hadis, dan konsensus ulama atau ijma'. Manfaat bagi fisik: 1. Memperbaiki gula darah. 2. Mengurangi kolesterol tubuh. 3. Mengurangi lemak tubuh. 4. Menjadi metode detox. 5. Membantu menghentikan merokok. 6. Mengurangi perdagangan. Manfaat spiritual agama: 1. Makin berdakwah kepada Allah. 2. Memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menahan hawa nafsu. 4. Melatih kesabaran. 5. Membangun perilaku dan karakter yang lebih baik. Dalilnya pada ayat 183 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi orang-orang yang beriman kepadanya untuk menjalankan puasa Ramadan. Jenis puasa secara hukum Islam ada 4 macam puasa, yakni puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Yang keempat, haji. Definisi haji: haji menurut bahasa adalah berkunjung ke tempat yang agung, sedangkan menurut istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Definisi berziarah ke tempat tertentu yaitu berkunjung ke Baitullah, Ka'bah pada Arafah, Musdalifah, dan Mina. Syarat: 1. Islam. 2. Berakal. 3. Balik. 4. Ada muhrimnya. 5. Mampu dalam segala hal, misalnya dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Hukum haji: 1. Ihram. Rukun haji yang pertama yaitu ihram. 2. Wukuf di Padang Arafah.
yang selanjutnya yaitu wukuf di Arafat, 3 tawaf ifdah, 4 sa'i, 5 tahallul, 6 terbit. Macam-macam haji. 1. Haji ifrad, mendahulukan haji daripada umrah. 2. Haji tamattu, mendahulukan umrah baru kemudian haji. 3. Haji qiran, melaksanakan haji sekaligus umrah. Hal-hal yang membatalkan haji. 1. Memotong atau mencukur segala rambut yang ada di seluruh tubuh, baik bulu di wajah, bulu di ketiak, atau bulu di kemaluan. 2. Menggunting kuku. 3. Memakai penutup kepala. 4. Memakai yang berjahit dan menampakkan bentuk tubuh jamaah. 5. Mengenakan wangi-wangian. Hal-hal yang diharapkan dalam pelaksanaan haji: mengenakan pakaian berjahit, menutup kepala bagi laki-laki, menutup wajah bagi perempuan, mengurangi rambut, mencukur rambut, memotong kuku, mengenakan wangian, membunuh binatang buruan, melangsungkan akad nikah dan berhubungan badan. Yang kelima, ibadah maliyah. Definisi zakat. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh umat Islam setiap setahun sekali saat Idul Fitri, yang berupa makanan pokok sehari-hari seperti beras dan jagung. Zakat mal berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehnya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Ketentuan zakat fitrah dan zakat mal yaitu: zakat fitrah untuk memberi makanan golongan miskin di Idul Fitri dan menghapus perbuatan sia-sia selama Ramadan. Sedangkan tujuan zakat mal adalah membersihkan harta dari hak orang lain. Siapa saja yang berhak menerima zakat: 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Mualaf, 5. Rikab atau memerdekakan budak, 6. Gharim, orang yang memiliki hutang, 7. Fisabilillah, 8. Ibnu Sabil. Definisi sedekah. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir yang membutuhkan ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Definisi infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.